Dikutip dari Kompas.com, Orde Baru adalah rezim yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berlangsung antara tahun 1966 sampai tahun 1998. Orde Baru dikenal sebagai rezim yang otoriter dan militeristik, dengan tujuan untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan negara. Selama era Orde Baru berjalan, diterapkan beberapa kebijakan politik, seperti diantaranya rencana pembangunan 5 tahun, repelita, dan fusi partai politik. Kebijakan politik yang diterapkan tentu memberikan dampak bagi bangsa Indonesia. Lantas, apa dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan Orde Baru? Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan lebih bersifat sentralistik, di mana segala sesuatu berpusat pada pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam melaksanakan proses pembangunan. Berkat sistem sentralistik ini, berbagai indikator pembangunan, seperti angka pertumbuhan ekonomi, angka pendapatan per kapita, nilai ekspor, dan hasil pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pernah mencapai sekitar 7,7% per tahun. Pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971. Pemilu ini diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPRS nomor 11 tahun 1966, yang seharusnya dilaksanakan paling lambat pada tanggal 6 Juli tahun 1971. Namun, Presiden Soeharto menyatakan pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu, MPRS menjadwal ulang pemilu, yang jatuh pada tanggal 5 Juli tahun 1971. Selama periode Orde Baru, tercatat bahwa pemilu dilaksanakan 6 kali, yakni pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan fusi partai politik atau penyederhanaan, penggabungan partai pada 1973. Tujuan fusi parpol adalah menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Diberlakukannya kebijakan ini didorong oleh kondisi politik pada masa Orde Baru yang tidak stabil akibat sistem kepartaian. Selain itu, partai politik pada era Orde Baru juga sangat banyak, sehingga memunculkan banyak ideologi sekaligus kepentingan partai. Oleh sebab itu, diterapkan kebijakan fusi parpol guna menciptakan stabilitas politik. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, berdiri sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara yang bernama ASEAN. ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain menjadi anggota, Indonesia merupakan satu dari 5 negara pendiri ASEAN. Beberapa tujuan dibentuknya ASEAN adalah memelihara perdamaian dan stabilitas antar negara, meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta memelihara kerjasama organisasi internasional dan regional.